Saya Jerilangi, Kepala SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Tuliskan apa yang kau rencanakan, kerjakan apa yang kau tuliskan, laporkan apa yang kau kerjakan, dan bagikanlah itu kepada orang lain. Visi Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura adalah terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Student-led conference adalah satu kegiatan yang kami laksanakan di tengah semester ganjil tahun pelajaran ini. Murid diharapkan dapat memimpin suatu konferensi, suatu aktivitas di mana mereka menyusun bahan materi pelajaran dan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Kemudian mereka akan mempelajarinya, mereka akan menyusunnya, berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, dan melaporkan, mempresentasikannya kepada orang tua, guru-guru, juga kepada teman-temannya, dan kepada undangan seperti Bapak Ibu pengawas. Perubahan yang terjadi selama pelaksanaan SLC. Sebelum kita melaksanakan SLC ini, pada tahun-tahun ketika pandemi, kita melaksanakan ujian tengah semester secara tertulis, seperti yang biasa kita lakukan. Dan ini guru yang aktif, murid yang pasif. Tetapi setelah kita melaksanakan SLC pada tahun ini, maka murid itu sangat aktif. Mereka bisa berkreasi, bahkan bisa mendiferensiasikan beberapa mata pelajaran. Guru berkolaborasi dengan guru lain, supaya setiap bahan yang disampaikan dalam SLC ini betul-betul kena sasaran, betul-betul pas. Pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum Merdeka ini sangat nampak di dalam SLC ini. Keaktifan murid untuk belajar kelihatan sekali di dalam kurikulum penggerak ini. Sehingga kita lihat aktivitas murid di dalam sekolah itu semakin banyak. Pembelajaran juga semakin terfokus. Dan lebih dari itu, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu nampak dalam pelaksanaan SLC ini. Dampak dari pelaksanaan student-led conference ini, yang pertama, murid dapat merefleksikan, dapat mengintegrasikan, mendiferensiasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu topik. Dan yang paling penting itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mereka bisa mempresentasikan bahan yang mereka buat itu kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada guru-guru, kepada teman-temannya. Bagi guru, pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi sesuatu hal yang nyata. Keaktifan ketika mereka datang untuk minta bimbingan, kita komunikasikan, itu menjadi satu kolaborasi yang indah dalam SLC ini. Kepada orang tua sungguh memberikan respon yang positif. Aktifnya anak dalam belajar ini menjadi tanda bahwa pembelajaran yang berpusat kepada murid itu semakin nyata. Kunci keberhasilan dari SLC ini adalah, pertama, adanya regulasi yang jelas, aturan-aturan yang jelas, panduan yang jelas. Yang kedua, adanya komunikasi. Ketiga, kolaborasi. Dan yang paling penting adalah ternyata adalah kebersamaan di dalam kegiatan antara guru, murid, dan orang tua. Rasanya itu senang, tapi deg-degan juga karena baru pertama kali di SMA itu kita bisa memilih bebas mau melakukan dengan gaya apa dan dengan caramu sendiri. Jadi menurut saya itu bagus tapi juga tegang. Senang sih, cuman sedikit sedih karena saat penjelasan materinya tuh ada beberapa materi yang salah karena kegugupan. Memang mereka berusaha untuk mengerjakan secara mandiri dan mungkin butuh bantuan tapi tidak ke orang tua. Mereka sama-sama kerjasama dengan teman-teman, mengambil waktu khusus dan sepertinya mereka berusaha mempersiapkan surprise. Saya kasih saran sedikit, lebih baik kamu suara keras-keras nggak apa-apa supaya hasil videonya bagus dan bisa didengarkan. Orang itu bisa mendengar dengan baik kalau suaranya bagus, kemudian gambar yang kamu tampilkan pas,
itu akan bagus sekali. Tapi saya sangat senang sih karena dia rajin dan semangat dalam mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan untuk SLC.